Acara di sana tanggal 15 jam berapa? 11-an. Ahad itu ya jatuhnya ya? Ahad tanggal 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu fahlam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadati Nabi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ila Ahmad bin Isa wal ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin Saqaf auladihi al-jami' wa akhwani al-jami'. Thumma ila ruhi sahib al-ratib qutb al-irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي. ثم إلى الشيخ والدي كالحاج أحمد مصطفى بدوي حنفي. ثم إلى روح أحمد مرزوقي بن مرشاد. ثم إلى روح حباب سكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى روح جدة. ثم إلى روح من علماء وأهله جماعة العمل جميعا أصولهم وفروعهم أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر
والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan jamaah serta pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat maghrib, talabul ilmi, dan kita tutup insyaallah dengan isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan mendapatkan pahala yang berlipat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita kembali akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi. Betul. Sekarang bab 5 ya. Bab baru ya. Bab muraqabah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum. Ila an qala babul muraqabati, bab berbicara tentang muraqabah. Apa itu muraqabah? Perasaan Anda selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan ya perasaan Anda takut untuk melanggar aturannya. Itulah
yang disebut dengan al-muraqabah. Seperti biasa di awal bab Imam Nawawi mengutip beberapa ayat pendukung yang sesuai dengan tema bahasannya. Di dalam bab muraqabah ini yang dikutip ada 5 ayat. Pertama, surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Asy-Syu'ara surat 26. Yang kedua, surat Al-Hadid ayat keempat. Surat Al-Hadid itu kalau tidak salah surat ke-47. Al-Hadid 57, bukan 47. Surat ketiga yaitu Ali Imran surat 3 ayat 5, surat keempat surat Al-Fajr. Al-Fajr itu 88 kalau tidak salah ayat 14, ntar kita buka. Dan kelima surat Ghafir surat 40 ayat 19. Nah, 5 ayat inilah yang dijadikan pendahuluan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam setiap pembahasan bab baru. Artinya biasanya ada ayat-ayat pendukung yang akan dikutip. Kebetulan dalam bab muraqabah ini ada 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Babul muraqabati, bab tentang muraqabah, ya, tentang pengawasan Allah. Makanya pernah ada cerita seorang murid datang ke gurunya meminta izin buat berbuat maksiat. Guru, saya udah bosan maksiat dilarang-larang terus. Pokoknya saya mau maksiat, saya mau bebas, jangan larang-larang saya. Boleh nggak? Kata gurunya, boleh. Muridnya kaget. Benar guru? Iya. Mana ada satu syarat. Apa syaratnya guru? Cari tempat untuk Anda bermaksiat yang Allah tidak lihat, yang Allah tidak tahu. Kalau ada tempat semacam itu, silakan Anda bebas melakukan apa saja. Jawabannya, ada nggak? Nggak ada. Dia ngumpet di dalam goa, dia ngumpet di kolong meja, dia ngumpet di bawah dasar laut pun Allah akan tahu, Allah akan melihat. Ya. Nah, ayat pertama surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 218 dan 219. Ayatnya berbunyi, qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kita buka ya ayatnya. Surat 26 surat Asy-Syu'ara ayat 128 dan 100 berapa tadi? 218 dan 219. Allah itu zat yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat, wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Artinya dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kamu lagi sholat, kamu lagi berdiri, perubahan gerakanmu dari satu sujud ke duduk di antara dua sujud dan seterusnya, itu Allah melihat pergerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ayat ini ada beberapa ulama tafsir yang membawanya kepada bahasan tentang selamatnya orang tua Nabi. Ya. Jadi kan orang tua Nabi itu termasuk ahlul fatrah. Ya. Jadi ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang hidup di masa transisi, yaitu antara nabi yang satu ke nabi yang berikutnya. Nah, orang-orang ahlul fatrah itu hidupnya di antara itu.
Orang tuanya Nabi Muhammad SAW kan hidupnya setelah Nabi Isa berakhir, tapi Nabi Muhammadnya belum lahir. Nah, wa taqallubaka fis sajidin, ada yang memaknai maksudnya perpindahan atau perubahan, perpindahan lah lebih tepatnya kalau di dalam pembahasan satunya, perpindahan nur atau cahaya Nabi Muhammad SAW dari sejak zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim nanti, kemudian Nabi Ismail, sampai kemudian lahir melalui Sayyidina Abdullah dan kemudian ke Siti Aminah. Itu semua tempat di mana nur Nabi Muhammad SAW itu berpindah, itu selalu Allah titipkan di orang-orang yang selalu sujud. Paham nggak? Kan di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah bahwa awal yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Nurun nabiyika Muhammadin SAW. Di Maulid Sibtul Duror ada tuh dikutip hadisnya. Nah, cahaya nur ini Allah sudah ciptakan sebelum segala sesuatu, nanti dititipkan ke Nabi Adam. Ya, dititipkan ke terus sampai nanti Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ismail, dan nanti ke Abdullah, Sayyidina Abdullah, dan kemudian Siti Aminah. Nah, maka ayat ini ada yang membawanya ke arah sana. Selain memang ayat bahwa tentang orang tua Nabi itu ada di surat Al-Isra, surat 17 ayat 15. Ya, di surat 17 Surat Al-Isra ayat 15 dengan tegas Allah nyatakan di penghujung ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan seseorang yang berdosa mana tadi nih? Ya, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, ini dalil yang tegas menyatakan bahwa ahlul fatrah yang hidup di masa transisi antar nabi sebelumnya dan nabi setelahnya itu termasuk orang-orang yang selamat. Ya, ini logis ya. Kira-kira adil gak? Fair gak? Kalau Allah nggak mutus seorang rasul, tapi umat di zaman itu dituntut buat ibadah. Tahu dari mana mereka? Nggak ada utusan, nggak ada rasul. Kalau dalam konteks orang tua Nabi Isanya sudah diangkat ke langit, artinya sudah berakhir. Nabi Muhammadnya belum lah, orang tuanya kok, gitu ya. Baik. Tapi memang kalau dalam pembahasan kita surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 218 dan 219 ini juga mayoritas ulama tafsir membawa ayat ini untuk pembahasan muraqabah, karena Allah melihat kamu saat kamu berdiri sholat dan saat kamu bergerak atau beralih gerakan ketika di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah senantiasa melihat dan mengetahui gerak-gerik kita sebagai makhluknya. Oke. Ayat kedua, surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini dikuatin ini. Jadi di mana kita berada ya di situ ada Allah. Artinya tidak mungkin Allah lalai dari kita sedetik pun. Allah mengetahui apapun yang ada di dalam diri kita, baik yang kita nyatakan atau bahkan yang kita sembunyikan di dalam hati. Allah tahu semua. Makanya kan udah saya singgung tuh ayat terakhir surat Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Nah, ini ketika ayat ini turun, sahabat pada komplain.
Ya Rasul, ini potongan ayat yang ini terutama nih Bu, Pak, berat bagi kami. Kenapa berat? Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah perhitungkan. Artinya Allah hisab. Kalau yang dinyatakan artinya yang dikeluarkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, kalau dihisab wajar, kita terima karena udah keluar dari dalam hati, baik bentuknya ucapan ataupun tindakan. Tapi kalau yang masih kita sembunyikan di dalam hati, masa kena hisab juga? Beratnya ini. Berapa lama, berapa sering kita ngomongin orang dalam hati? Bener gak? Sering gak kita ngomongin orang dalam hati? Jangan ngomongin, ngatain dalam hati. Mohon maaf, misalnya ada orang yang secara fisik agak kurang, otomatis kadang-kadang hati kita spontan, ini kok orang begini gitu. Atau bahkan menggunjing di dalam hati, nggak seneng. Nah kalau yang di dalam hati dihisab juga, wah berampe, repot. Maka turunlah ayat 286-nya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu maksudnya adalah yang merujuk ke ayat 284 tadi. Kalau yang di dalam hati kan di luar kendali, artinya di luar kesanggupan manusia untuk mengontrolnya dan mengendalikannya. Apalagi yang kalau sifatnya spontan, reaksi spontan begitu. Nah maka itu tidak dihisab selama masih di dalam hati, jangan dikeluarin pokoknya. Makanya kalau lagi rada kesel sama orang, sebel sama orang, jangan dikeluarin, diapain? Ya ditelan aja sendiri. Hadisnya Muslim 127. Hadis Muslim 127, Allah berfirman, Nabi bersabda, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha. Allah mentoleransi bagi umatku apapun yang menjadi ucapan hatinya atau bisikan hatinya, selama lam yatakallamu, tidak diucapkan, au ya'malu bihi, atau dilakukan. Artinya apa yang di dalam hati yang jelek jangan diucapin, jangan dilakuin. Nah selama masih dalam hati itu tidak dihisab sama Allah. Itu toleransi dari Allah, rahmat dari Allah. Tapi kalau niat kebaikan baru dalam hati nih, udah niat misalnya contohnya, wah ntar malam Rebo, malam Kamis jadwal taklim nih, kayaknya bawa tentengan lah. Buat siapa? Tapi ternyata pas mau berangkat kagak jadi. Bukannya bisa lupa atau duitnya ngilang. Pokoknya walhasil qadarullah gak jadi. Nah itu niatnya udah dicatat sama Allah, rahmat. Itu rahmatnya Allah bentuknya kayak gitu. Cuman Bapak Ibu jangan nakal, jangan diakal-akalin. Kalau begitu niatnya terus Ustaz, tapi kagak dilaku-lakuin. Itu yang tetap dihitung kalau niatnya yang sungguh-sungguh. Ya, sama kayak tadi tuh niat jahat. Ustaz kan kalau kita di dalam hati selama nggak diomongin, selama nggak dikerjain nggak dosa. Kalau gitu kita dalam hati nggak apa-apa dong ngata-ngatain orang. Ya kalau dibilang tidak apa-apa dalam artian tidak dapat dosa, iya. Tapi ya rugi ngotor-ngotorin hati. Mengapa? Benar gak? Ini kan konteksnya kalau kita lagi nggak sengaja kesel sama orang, yang namanya manusia, ada ya sifat kadang-kadang begitulah. Nah itu yang kemudian ditoleransi sama Allah. Tapi jangan disengajain untuk membenci orang gitu ya. Sayang. Kalbu kita terlalu mulia, terlalu mahal untuk sekedar diisi hal-hal seperti itu. Betul nggak? Ngapain benci orang, dengki, marah, ya? Itu ya namanya manusia spontan. Pas saat masih kejadian ya mungkin
Tapi kalau nyimpennya terlalu lama, nah itu yang rugi. Hatinya nanti lama-lama bisa kotor, bisa mati. Nauzubillah min dzalik. Dah. Ayat ketiga yang dikutip, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Surat Al-Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang samar bagi Allah segala sesuatu, apapun yang ada di bumi maupun yang di langit. Artinya tidak ada yang tidak Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Bahkan kita udah belajar dulu pas banget baru saya ngajar di sini di Nurul Amal. Kita pertama kali pakai kitab Tijaanud Durori, akidah. Udah kita khatamin tuh, karena memang kitabnya tipis, kita waktu itu nggak lama tuh khatam. Kan di antara sifat 20 atau sifat Allah yang wajib diketahui kan ada 20 tuh. Wujud, kedam. Di antaranya adalah Allah punya sifat aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakal. Nah, aliman itu Allah maha tahu. Maha tahunya Allah itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Ini Allah tahu nih. Ini Masjid Nurul Amal dulu waktu ngebangun habis berapa sak semen. Allah tahu. Pengurus tahu nggak? Ya kan mungkin belum ada dulu pas waktu awal dibangun. Bahkan dalam semen itu atau pasir yang dipakai berapa butir, Allah tahu. Allah tahu ini yang dipakai buat bangun masjid ini airnya butuh berapa liter saat ngebangun, Allah tahu. Jadi Allah tahu apapun yang lalu maupun yang akan datang, ya yang kecil apalagi yang besar, yang kita sembunyikan apalagi yang kita keluarkan, itu semuanya Allah tahu. Jadi pengetahuan Allah tidak terbatas. Jelas tuh ya. Jadi pengetahuan Allah tidak terbatas. Jadi Allah tahu semua yang ada di alam semesta ini. Bahkan sekarang itu kan manusia baru tahu spesies yang ada di laut itu baru sekian persen. Ya, biota laut atau makhluk hidup di laut, ya, manusia itu baru baru tahu sekian, ya, berapa persen pengetahuan manusia. Misalnya kita nah, manusia tentang laut nih langsung keluar tuh, kita baru mengenal 5% dari lautan. Manusia baru tahu 5% ilmunya. Ya kan, terbatasnya alat, terbatasnya terbatasnya ilmu kita, terbatasnya apa, itu baru 5% yang bisa dijelajahi manusia, itu baru 5%. Bayangin 95% lagi kehidupan laut kayak apa, wallahu a'lam bishawab. Ada makhluk apa di dasar laut, ya kan? Kemudian ada misteri apa, ada gelapnya luar biasa, arus bawah laut itu derasnya luar biasa, gelapnya luar biasa. Allah tahu semua. Karena memang dialah yang nyiptain. Manusia sok-sokan. Yang kemarin kapal selam hancur tuh, tahu nggak yang belum lama kasusnya? Apa itu? Kapal selam apa? Space ya? Yang meledak di dalam, yang kecil banget, dia pengen mencoba inian dasar laut. Ini nih ya. Nah ini nih kapal selam ini Ocean Gate. Oh iya, Ocean Gate. Tuh ya. Jadi ini para korbannya, jadi kapsul, dia mengklaim ini kapsul kapal selamnya udah dirancang untuk bisa menahan arus bawah laut itu. Tapi ternyata manusia nggak tahu apa-apa. Ternyata arusnya lebih dahsyat dan lebih besar. Itu hancur katanya kalau dalam video-video yang dibuat animasinya, itu hancurnya kayak meledak. Ya, namanya kena tekanan dasar laut, Pak. Jangan kan kapal selam begini, kapal selam para tentara laut juga banyak yang kan ada kemampuannya, Pak. Jadi bisanya cuman melaut sampai kedalaman berapa, itu kalau enggak akan hancur, itu ada. Itu aja tuh, coba bayangin. Walaupun Indonesia mungkin belum secanggih orang-orang luar Eropa, tapi kita boleh berbangga. Indonesia sudah berhasil membuat banyak kapal selam.
Nyambung aja kalau makanan ya. Tahu kapal selam? Iya, canggih lah orang Indonesia pokoknya. Ini reruntuhan-reruntuhannya tuh Pak, kayak begitu ya. Dan ini bayarnya mahal Pak, per orang kalau nggak salah 2 miliar Pak. Iya, 2 miliar buat nganter nyawa tuh Pak, tuh ya. Jadi bayangin, Allah tahu semua itu, sedangkan manusia baru tahu tentang lautan cuma 5%. Nggak ada apa-apanya ilmu manusia, jadi nggak usah sombong, nggak usah belagu. Wa qala ta'ala ayat keempat, inna rabbaka labil mirsad. Nah, mirsad ini suka dipakai nama orang nih. Punya nggak teman namanya mirsad? Saya punya, ada beberapa orang namanya mirsad. Mirsad itu salah satu sifatnya Allah. Allah itu maha mengawasi. Mirsad itu artinya maha mengawasi. Surat Al-Fajr surat 89 ayat 14. Ya, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu Allah itu benar-benar mengawasi. Nah, itu mirsad itu artinya maha mengawasi. Jadi Allah tahu Bapak Ibu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan. Tidak akan ada yang terlewat sekecil apapun. Faman ya'mal khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin. Bahkan ketika Anda sudah lupa apa ibadah yang Anda lakukan, Allah akan tahu dan mengingatnya terus, gitu ya, dan ada catatannya buat kita. Yang kelima, nah ini surat Ghafir, surat 40 ayat 19. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir, surat 40 ayat 19. Sesungguhnya Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Pandangan atau mata yang khianat maksudnya apa? Nah, di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim, bahwa yang dimaksud mata atau pandangan yang berkhianat, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang ketika di kalangan teman-temannya ada cewek cantik lewat, dia pura-pura nunduk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena di depan orang banyak, di sekitar, di samping temen-temennya. Tapi giliran temennya nggak ada, cewek cantik lewat, dia melotot. Mending melotot, dikejar sama dia. Ya, itu namanya mata yang khianat. Itu ada di tafsir Imam Ibnu Abi Hatim, dan itu Allah tahu. Ya, nih tafsir Imam Ibnu Abi Hatim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tafsirnya apa? Kata Ibnu Abbas, ar-rajulu yakunu fil qaumi. Ini di tafsir Imam Ibnu Abi Hatim, di hadisnya nomor 18.428, 18428. Tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Seorang laki-laki yang berada di tengah-tengah teman mereka, fatamurru bihimul mar'ah, lewatlah seorang wanita, fayurihim annahu yaghuddu basarahu, dia seolah-olah menampilkan bahwa dia orang yang menjaga pandangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi begitu nggak ada orang, sepi, dikejar temannya, gitu ya. Atau sekarang mungkin nggak begitu konteksnya. Di tempat yang sepi, dia buka-buka HP, video, dan hal-hal yang lain yang dilarang. Itu termasuk gak? Termasuk gak? Termasuk, gitu ya. Ustadz nggak sengaja lewat. Ya kalau nggak sengaja lewat, buruan di scroll lagi, jangan malah dipantengin, di save malah, biar bisa ngeliat lagi ntar-ntarnya. Nah itu termasuk ya, dan itu Allah tahu. Ya, Allah tahu. Nah, ayat-ayat inilah kemudian yang menjadikan landasan bahwa ada satu bab pembahasan di dalam ilmu hadis atau ilmu akhlak atau ilmu tasawuf yang namanya muraqabah. Baik, kita masuk ke hadis pertama.
Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang lain banyak, silakan cari sendiri kata Imam Nawawi. Cuma saya menampilkan hanya berapa ayat tadi? 5. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab muraqabah, 1. Fal awwalu, nah ini hadis panjang tapi masyhur, populer. Saya kira sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu hadis ini, ya. Kalau ada yang belum tahu ya sekarang biar tahu. An Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Satu hari kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Artinya sedang majlis bersama Nabi. Ya. Idzala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba datang seorang pria, seorang laki-laki yang bajunya sangat bersih, putih. Karena makainya bajunya warna putih, kan harusnya kan kalau ada kotoran kan kelihatan ya, cepat kelihatan kotor gitu kalau putih. Ini enggak, putih bersih, Pak. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam klimis dan rapi. La yura alaihi atharus safar, jalanan umumnya lazimnya akan kelihatan apa mukanya kelihatan lecek, maksudnya capek kan kelihatan ya, orang habis perjalanan jauh ya, mukanya capek, rambutnya berantakan, bajunya lusuh, ya kan, lecek, keringetan dan lain sebagainya. Ini enggak. Jadi para sahabat bingung, ini siapa? Kita kagak ada yang kenal, tapi kok juga enggak terlihat bekas-bekas apalagi di zaman Nabi, jalanan belum sehalus kayak sekarang, belum ada mobil. Jadi kalau orang jauh, bukan orang setempat, mestinya pasti kelihatan banget bekas-bekas perjalanan. Dulu masih tanah, masih pasir, padang pasir. Dan orang ini menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Paham nggak? Kalau lutut sama lutut nempel berarti dekat apa jauh? Jaraknya sangat dekat. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dua telapak tangan orang itu ditaruh di atas paha Nabi. Jadi begini. Gitu. Sudah lutut dengan lutut nempel, tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Gitu. Kayak orang lagi pengen ngomong serius, gitu kan? Tiba-tiba ngomong ini tamu. Wa qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya tentang apa itu Islam. Nabi jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam. Kita heran, siapa ini orang? Terus akhirnya orang ini berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Islam udah, sekarang nanya tentang apa itu iman. Nabi jawab dengan rukun iman yang kinerja kan, artinya membuat dia lebih Allah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah gitu. Nah, ihsan ada 1, iman ada 6, iman ada 6, ihsan, iman, Islam 165, bukan 234. Jadi yang ngasih nama konon katanya itu Syekhona Khalil Bangkalan. Nabi jawab, ada 2 yang Nabi jawab di sini, Bu. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda pertama yang Nabi sebut di hadis ini adalah besok menjelang hari kiamat, seorang ibu akan melahirkan anak yang mana nanti anaknya ini akan menjadi tuan. Ibunya jadi hak anak kepada orang tua. Paham?
Jadi maksudnya seakan-akan ketika anaknya dewasa dia menjadi tuan dan ibunya menjadi budaknya. Lah ibunya udah capek ngurusin dia waktu kecil. Sekarang dititipin lagi cucu. Suruh ngurus. Nyuciin pakaiannya, masakin makanannya, nyuapin. Tukang gembala kambing. Tapi nanti di akhir zaman ya tatawaluna fil bunyan, mereka akan bermegah-megahan dalam membuat bangunan. Udah nangkep siapa yang Nabi maksud? Siapa? Bangsa Arab, ibu, bapak. Bangsa Arab dulu sebelum nemu minyak kayak apa? Miskin nggak? Nggak punya SDA, sumber daya alamnya nggak ada, ya kan? Pekerjaannya menggembala kambing kemana-mana nyeker, itu yang disebut Nabi. Tapi di akhir zaman menjelang kiamat, lihat sekarang Burjul Khalifah, paham gak? Bahkan Saudi lagi bikin calon kota wisata terbesar di dunia, Saudi Arabia, dan di dalamnya nanti akan hijau. Dan ada hadis, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai jazirah Arab akan menghijau. Ya, udah tahu ada hadis begitu malah dipercepat sama dia ya. Malah dipercepat, tapi ya udah sunnatullahnya begitu. Jadi Saudi itu lagi bikin proyek mega besar Bu. Bahkan dia bikin itu tunnel untuk jalur kereta untuk bisa nanti ke Bahrain, nanti nembus ke Qatar, gila dah, gitu ya. Tuh, membangun proyek kota ramah lingkungan NEOM sepanjang 170 km luasnya. Ya, mega proyeknya. Pokoknya banyak lah, ada 6 proyek tuh. Mega proyeknya MBS. Ini juga nih berbentuk kayak Ka'bah. Ini tuh apa ya? Saya lupa. Jadi udah banyak ininya rencananya Saudi Arabia. Emang duitnya ada lagi, gitu ya. Jadi ya pokoknya inilah yang kemudian dimaksud oleh Nabi. Dulunya mereka miskin, nyeker, gembala kambing, tapi menjelang hari kiamat mereka akan yatatawaluna fil bunyan, akan bermegah-megahan dalam bangunan. Summan tolako, selesai dari 4 pertanyaan itu, yang keempat tadi hari kiamat ya. Orang ini pergi, ya, falabitu malian, gak lama-lama pergi. Summa qala, kemudian Nabi ngomong, ya Umar, atadri man isail, wahai Umar, tahu nggak kamu tadi siapa itu yang nanya, yang datang? Qultu, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya nggak tahu. Ya, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Qala, kata Nabi, fa innahu Jibril. Yang barusan datang itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian sengaja untuk mengajarkan agama kalian. Jadi inilah pilar agama kita, Islam, iman, ihsan, dan sedikit pengetahuan tentang tanda-tanda kiamat. Ini dia. Udah. Nah, ini hadis riwayat Muslim, nomor hadis 8 di Sahih Muslim. Nah, poinnya adalah tadi tentang ihsan, bahwa Allah itu akan selalu melihat dan mengawasi Anda. Maka sadari itu, yakini itu, sehingga mudah-mudahan akan muncul sikap muraqabah, sehingga kita akan sedikit banyak punya rem ketika kita akan melakukan dosa atau maksiat, karena kita yakin kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis pertama, besok insyaallah kita lanjutkan di hadis yang kedua, 3 dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dibuka salam ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab.
Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya bna abi wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.